Ya, bagaimana suami istri harus memiliki visi yang terang dan menjadi sebuah ikatan moral kokoh untuk diwujudkan dalam kehidupan. Visi ini yang akan menuntun arah perjalanan kehidupan keluarga agar tidak menyimpang dan tidak berbalik arah. Ya, artinya kesetiaan kita terhadap syariat, kesetiaan kita terhadap misakun ghalizo, ya, ikatan perkawinan, itu sama seperti setianya kita pada janji kita pada Allah gitu, ya, perjanjian kita pada Allah gitu, bahwa ya saya nggak tahu ya, tetapi saya rasa teman-teman setuju ya, atau enggak ya. Jadi kalau saya sendiri tuh punya perasaan keluarga itu ajaib gitu. Saya bertemu dengan pasangan hidup saya, itu Masya Allah gitu. Ya, Masya Allah. Berapa persen sih ikhtiar saya gitu. Saya ada satu rasa bahwa itu Allah perjalankan. Allah izinkan terjadi. Dia yang kehendaki gitu loh. Dan menjemput kehendak Allah itu apa ya? Membuat kita merasa aman gitu, merasa tentram dan yakin gitu ya. Ya, yakin bahwa di balik pertemuan itu ada maksud baik Allah. Sehingga di situ ada visi yang terang benderang ya. Sehingga kalau suami salah, keliru atau gimana, ya orientasi kita ya saling mengingatkan, saling meluruskan, saling memberi masukan. Begitu juga suami ya, ketika kita merasa bahwa pasangan kita itu adalah keajaiban. Keajaiban itu apa ya? Karunia lah, karunia ya. Kan memang ayatnya gitu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi ternyata pernikahan itu ayat gitu loh, ayat tafakur gitu ya. Jadi membuat kita itu aktif berpikir ya, membuat kita merasakan keagungan Tuhan ya, keagungan Allah ya. Nah, ini sisi spiritual saya kira gitu ya. Jadi ada ikatan moral yang kokoh di sana. Apalagi setelah anak-anak lahir, tambah ajaib lagi. Allahu Akbar, gitu ya. Kita tiba-tiba di usia kita yang sudah dewasa, kita punya relasi yang sangat kuat. Ada relasi saling mengasihi, menyayangi yang sangat hebat, gitu ya. Yang sangat apa ya? Yang sangat kita hormati gitu, ikatan itu. Ya. Apa yang membuat itu terjadi ya? Syariat, gitu ya. Syariat, ya. Apa yang membuat itu terjadi? Iman, gitu, ya. Ya, keyakinan kita ya pada kehendak dan kebaikan-kebaikan Allah gitu ya. Dan untuk itu kita jadi punya apa ya? Punya ide untuk gimana merawatnya, kan gitu. Ya kalau kita merasakan sesuatu karunia kan nggak ada pikiran lain selain merawat. Ya nggak sih? Ya kalau ini hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, anak-anak karunia Allah, suami karunia Allah, pasangan karunia Allah, istri karunia Allah, harta karunia Allah gitu ya. Seapapun, seperti apapun dan bagaimanapun. Karena kita nggak bisa banding-bandingin sama orang, kita nggak pernah tahu, ya kan? Ya apa yang kita sebut lebih itu, ya karena kita nggak tahu. Dan apa yang kita sebut kurang, ya juga kita nggak bisa, karena kita juga nggak tahu, gitu. Bahkan kalau kekurangan itu justru menjadi jalan kelebihan, karena di sana otot-otot kesabaran ya diaktifkan ya, saling melengkapi, saling mendukung, saling toleran, itu pahala semua, gitu ya. Nah kira-kira gitulah ya, bagaimana visi itu menuntun arah perjalanan kehidupan agar tidak menyimpang atau berbalik arah. Jadi kalau ada pasangan yang saya nggak tahu ya, semakin kesini itu kayaknya kok kita mudah ya melihat pasangan yang memutuskan pisah, cerai gitu ya. Dan mereka mengatakan dengan satu kalimat sederhana, udah nggak cocok. Gitu. Iki sepatu apa gitu ya, kok udah nggak cocok terus dibuang gitu ya, cari yang lain gitu. Atau ya mungkin juga berat ya, saya tidak mengecilkan ya, artinya orang berpisah itu pastilah gitu ya, mudah-mudahan itu melalui pertimbangan yang luar biasa hebat. Tetapi kita nggak bisa menafikan kenyataan bahwa banyak juga gitu yang berpisah itu untuk alasan-alasan yang memang nggak sempat dikokohkan gitu loh ya, nggak sempat ditambatkan dengan visi-visi besar ya. Sehingga toleransinya menjadi sangat lemah, mudah nggak tolerir gitu loh. Udahlah, udah nggak cocok, oh ya gitu ya. Nanti entah kapan gitu ya ketemu yang disebut cocok, karena cocok itu sendiri konsep yang abstrak gitu ya, karena kita semua berubah. Bahkan kalau ada ahli yang mengatakan ya saya ingat ya, Covey ya, Stephen Covey itu ketika ada kliennya yang berkata
saya sudah tidak mencintai istri saya, justru jawabannya, inilah saat yang tepat kamu untuk mencintainya. Loh, saya sudah tidak mencintai kok, malah dibilang saat yang tepat untuk mencintai. Lantas dia berkata, kamu tahu nggak, mencintai itu dalam struktur bahasa itu termasuk kata apa? Bukan struktur ya, jenis ya, jenis apa ya, jenis kata ya. Itu termasuk apa predikatnya gitu? Kata kerja. Ternyata love itu kata kerja, bukan kata sifat. Oke, karena itu bekerjalah untuk mencintai. Bekerjalah untuk mencintai. Karena cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Cintamu itu akan hilang kalau kamu tidak bekerja mencintai. Dan cintamu itu akan naik kalau kamu bekerja mencintai. Beramallah untuk mencintai. Gitu. Setuju nggak? Ya, kalau saya setuju. Memang iya. Nyata kok bahwa cinta itu naik turun itu tergantung amal kita gitu ya. Bagaimana perbuatan kita pada pasangan, bagaimana kita merespon pasangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan. Sesuatu yang tampak indah, tampak segala macam itu pada titik tertentu ditinggal begitu saja gitu. Kenapa? Karena nggak pernah bekerja untuk cinta. Bukan bekerja untuk cinta, bekerja mencinta. Gitu ya. Jadi memuji misalnya ya, mengagumi, mensyukuri, itu kerja cinta. Gitu loh. Kalau kita mengatakan saya sudah tidak mencintainya, itu bisa dipastikan kamu tidak banyak mengaguminya, kamu tidak banyak mensyukurinya, kamu tidak banyak memujinya, kamu tidak banyak menghargainya. Ya. Ya. Dan kalau bilang kok saya sekarang semakin mencintainya, artinya selamat gitu. Kamu banyak beramal, kamu banyak bersyukur untuk dia, kamu banyak menghargainya, kamu banyak memuji hal kecil dari dia, kamu banyak apalagi kalau kepada istri itu mengungkapkan apa ya, ungkapan yang membuat pasangan merasa dicinta dan lain sebagainya. Dan itu butuh tindakan gitu, oke ya. Ya. Nah, oke. Jadi pondasi ya disusun ya, dan ya Masya Allah gitu saat Allah mengatakan ini adalah tanda-tanda kekuasaan, tetapi itu dibatasi liqaumi yatafakkarun. Berarti untuk dapat merasakan kehadiran Allah di sana butuh mikir gitu ya. Butuh diem tafakur gitu. Ini sakjane apa ya, misalnya kita punya problem atau sebaliknya kita merasa kesyukuran gitu, ya sempatkan diam. Tafakuri itu. Oh ya Allah, alangkah besar karunia kasih sayangmu. Aku mensyukuri keluarga ini. Nah, jadi bukan hanya keburukan yang perlu kita pikirkan, kebaikan pun perlu kita resapi ya. Kalau ada hal-hal yang kita rasakan buruk, ya Allah, hal apa yang perlu kami perbaiki? Kenapa terasa seperti ada yang menyumbat? Itu kan butuh tafakur. Mudah-mudahan ya, itu membuat kita terhubung dengan ayatihi, tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa ya? Ya mungkin ilmu, hikmah, apalagi hidayah, gitu ya. Dan itu baik aja. Kita sudah di jam 9:55, Ibu. Oke, jadi waktu saya habis atau masih 5 menit? Masih 5 menit, Ibu. Baiklah. Makasih Bu Rumi. Nah, ini komunikasi nih dari Bu Rumi ya, dan pas ya, saya katakan tadi 5 menit sebelum berakhir saya diberitahu. Oke, dan saya kira slide nggak harus habis, kita bisa diskusi dan teman-teman nanti silakan pelajari slide-nya. Jadi, nah saat komunikasi menjadi efektif, artinya ya pesan yang kita sampaikan tadi berhasil mencapai sasaran dengan tujuan tertentu, tujuannya banyak ya. Ini komunikasi itu tujuannya ada yang untuk menyampaikan informasi, ada yang untuk mempersuasi pasangan atau keluarga, ada yang memang diberikan untuk memberi perhatian, cinta kasih ya, menunjukkan minat, kepedulian. Jadi tujuan komunikasi itu sangat beragam. Dan untuk tujuan itu biasanya kita juga menggunakan cara atau ragam komunikasi. Ini juga ya saya kira ini prinsip komunikasi efektif tadi udah disinggung ya. Yang belum ini ya, memilih kata yang baik saya kira bisa dipahami lah ya. Egaliter ya artinya tidak ada situasi yang menekan satu dengan yang lain ya. Tidak ada klub suami takut istri atau klub istri takut suami. Kalau bisa adalah itu. Adanya suami sayang istri dan istri sayang suami gitu ya. Kalaupun kita kadang-kadang menakutkan, itu pun dalam konteks manusiawi gitu, itu biasa aja gitu ya, bukan sesuatu yang perlu kita perbesar gitu ya. Ya kasar ya kadang-kadang gitu ya, tetapi secara umum kita lembut ya dalam menyampaikan pesan.
bijak, dan seterusnya. Gunakan bahasa dan media yang tepat, ya. Oke, ya. Tadi ya, misalnya apakah yang termasuk memilih waktu, ya, memilih tempat. Ini juga bagian dari media, saya kira, ya. Kemudian bahasa, memahami situasi dan kondisi saat melakukan komunikasi. Ya, suami pulang kerja belum naruh tas kerja, belum ganti pakaian, atau begitu juga istri pulang kerja kebetulan pulang lebih akhir dari suami, ya. Saya kira bukan waktu yang tepat untuk mengeluh atau menyampaikan sesuatu yang membuat dia penat, gitu ya. Tapi ya mungkin kita tadi ya, kita sesuaikan dengan situasi. Mungkin segelas teh akan membuat dia lebih fresh, ya. Kalau kita mau bicara mungkin setelah mandi, misalnya gitu kan. Kadang-kadang kan hal-hal kayak gitu terabaikan ya. Ya. Nah, kenapa? Karena ini walaupun sekarang pasangan itu biasanya banyak yang sama-sama bekerja, ya. Siapapun lah yang bekerja, ya, di luar atau di dalam rumah, gitu ya. Kadang-kadang keletihan itu sudah disita banyak oleh pekerjaan, gitu. Sehingga saat bertemu pasangan itu sisa-sisa energi itu tidak membuat orang tuh siap, gitu loh, untuk melakukan komunikasi yang serius, ya. Sehingga kita perlu sesuaikan, oh ini energi sedang rendah. Jangan bicarakan hal-hal yang butuh konsentrasi tinggi, kan gitu ya. Tapi kalau udah selesai, relax gitu ya, weekend gitu, oke, mungkin aku weekend lah ngobrolin itu gitu. Nah, hal-hal kayak gini lah ya, itu perlu penyesuaian. Oke, saya kira waktu kita sudah habis ya, Bu Rumi ya? Ya, atau masih 2 menit ya. Komunikasi pasutri ya, sehingga kita bisa simpulkan nih teman-teman. Ya Allah, ya ampun Bu Hasni, berarti komunikasi pasangan itu bukan sekedar bertukar verbal ya. Iya, tapi komunikasi hati, komunikasi rasa ya. Komunikasi yang mestinya dipenuhi oleh cinta kasih ya. Oleh satu rasa sakinah, tenang, mawaddah, cinta dan rahmah, perasaan kasih sayang gitu ya. Nah, oke. Apa kemudian yang perlu kita langkah apa nih, ketutupan nih, ya, yang perlu kita lakukan agar komunikasi itu nyaman dengan pasangan. Oke, secara ruhaniah, yuk kita kembali ke Allah ya. Apapun lah, saya nggak tahu persis seperti apa kondisi komunikasi teman-teman ya sama pasangan, tapi nggak masalah, apapun bentuknya, kembali lagi ke Dia, ya, ke Dia Allah yang memberi kita karunia pasangan, yang memberi kita kejadian dan peristiwa ya. Maka langkah rohani harus dilakukan, luruskan niat, bersihkan niat ya, bersihkan hati gitu ya. Hidup rumah tangga adalah ibadah. Ibadah terpanjang dalam usia kita adalah hidup rumah tangga. Dan hidup rumah tangga itu memberi ruang ibadah yang lebih detail, karena di situ ada aktivitas melindungi, menyayangi, mengasihi, membimbing, dan semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Ya, kemudian ayo terus belajar yuk ya, nggak ada yang sempurna dan nggak usah berharap jadi sempurna. Bukan itu tugas kita. Tugas kita satu, belajar. Ya, memperbaiki diri. Kemudian memahami karakter umum laki-laki dan perempuan, tadi yang Bu Hasni sampaikan. Ya. Pahami karakter laki-laki dan perempuan. Kemudian mengobrol ringan dengan pasangan. Ya, ini sarannya setiap hari nih. Kan nggak harus lama ya, ada obrolan ringan, mungkin sambil minum teh atau sehabis istirahat di sepulang kerja gitu ya, ada obrolan ringan. Ya. Menyesuaikan harapan pasangan. Nah, tapi nggak bisa menyesuaikan kalau kita nggak tahu ya. Jadi kenali dulu harapannya, baru kita saling menyesuaikan. Nah, inilah namanya ibadah kan. Mengenali bahasa cinta pasangan ya. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh, ada yang bahasa pelayanan, ada yang bahasanya melalui pengakuan ya, penghargaan, ada yang bahasanya itu melalui verbal ya, ungkapan, ada yang bahasa kasihnya itu melalui sentuhan ya. Kenali aja. Nah, repotnya yang satu sentuhan, yang satu pelayanan. Yang pelayanan nggak suka disentuh. Ya wes, rapopo. Yang penting kita saling memahami. Karena ada pasangan-pasangan yang risih gitu ya, disentuh itu ya. Ih, geli gitu ya. Padahal pasangannya itu bahasa kasihnya itu sentuhan gitu.
orang yang nggak suka disentuh kan jarang menyentuh ya, kalau dia tidak berempati. Nah ini juga ruang-ruang diskusi, tapi menarik kok, menarik ya kalau kita bicarakan dengan landasan cinta itu jadi geli ya, jadi humor sendiri. Termasuk saya suka bilang misalnya sama pasangan saya, saya itu kan sentuhan ya, saya suka memeluk, saya suka mencium dia gitu, tapi dia nggak suka gitu. Jadi ada gerakan seperti refleks menghindar gitu ya, dan itu menyebalkan ya. Tapi dia tahu gitu, sehingga dia berjuang gitu. Ya udah cepet nih cium. Jadi untuk mencium itu ada timernya ya, karena bahasa pasangan yang berbeda gitu. Tapi dia kuat di pelayanannya, melayani gitu ya, misalnya ya Masya Allah ya, Mas Fajri itu banyak sekali kebaikannya. Oke, terima pengaruh pasangan yang keenam. Terima nih pengaruh pasangan nih, jangan kebanyakan nggak nerima ya. Kalau pasangan ngasih masukan kira-kira ada baiknya walaupun dikit, terima gitu. Oh iya, bagus, apik banget ya Mas. Nah ya istri juga gitu ya. Jangan menerima pengaruh jarang, tapi giliran menolak heboh. Nggak koyo ngono, piye to? Mbok dipikir. walah gitu. Kalau setuju nggak diekspresikan, giliran nggak setuju, ya elah gitu. Nah jangan lah, dibalik lah. Kalau nggak setuju tuh bicarakan baik-baik. Kalau setuju ungkapkan dengan penuh gairah gitu ya. Tapi ya biasalah kita suka hilaf, nggak apa-apa lah. Pokoknya sadar ya. Kemudian mendekat pada pasangan, jangan menjauh ya. Gejala menjauh dari pasangan itu misalnya banyak mengkritik, mencela, mudah menyalahkan. Ya nggak enak lah ya, siapa sih yang pengen digituin gitu loh. Makanya kalau kita mulai berperilaku gitu tuh, diem coba. Aku ngapain ya hari ini? Oh iya, mengkritik 200 kali, mencela 150 kali. Pantes pasangan kita jadi tambah lama tambah kehilangan keceriaannya. Jadi ya ayo, mendekat itu artinya apa? Sebaliknya, memuji, menghargai ya, kemudian mensyukuri gitu ya, ekspresi mengagumi dan lain sebagainya. Oke, selesai. Atur nuwun, Bu Rumi, mudah-mudahan di balik yang sedikit ini ada banyak manfaat yang kita dapatkan ya, dan kita sama-sama belajar ya. Kalau kita merasa ada banyak kekurangan, good, bagus, karena di balik kesadaran itu ada keterhubungan dengan belajar dan bertindak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.